Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial ya cara pemasangan panel otomatis boiler setrika uap ya. Langsung saya jelaskan supaya cepat dan secara singkat saja. Yang penting jelas dan detail ya. Ini adalah panel otomatis boiler ya. Yang ini boilernya. Nah, kalau beli dari sini bisa terpisah, bisa panelnya saja, kita juga melayani, bisa juga boilernya saja, ataupun juga bisa langsung gandeng. Jadi boiler otomatis, nanti kalau gandeng ini langsung tertempel di body boiler. Nah, kalau belinya langsung beli otomatis, boiler otomatis, langsung panel terpasang di bodinya boiler ya. Nah, ini contoh yang tidak terpasang, jadi yang penting sama, jadi hanya beda penerapannya saja ya. Ini panel otomatis, kelengkapannya adalah satu, ini sensor air, sensor ketinggian. Nah, sensor ketinggian air ini nanti kita pasang di ininya, di keran, di pipa kacanya ya, nanti kita taruhkan di sini. Terus ini adalah selang pompa. Dari selang pompa ini yang kita taruh di tandon airnya, kita taruh di tandon air. Nah ini untuk pengisian airnya, ini pompa, jadi selang pompanya. Terus yang ini adalah selang untuk kita salurkan ke boilernya. Nah, ini nanti udah dapat valve-nya sama T-nya untuk pemasangan di sini ya. Ini karena terpisah. Kalau tidak terpisah jadi satu, otomatis ini sudah terpasang di sini, sudah terpasang, jadi tidak perlu instalasi lagi. Nah, ini di sini, ya, nanti kita di sini harus diklem, terus, nah, seperti ini ya. Nah, ini yang nanti yang kita sambungkan ke boilernya. Terus keran kita sambungkan kemana? Ke keran pembuangan. Jadi di boilernya, di keran pembuangan ini, merek apapun bisa. Jadi ini bisa diterapkan di merek apapun, boiler merek apapun bisa kita terapkan. Kita copot dulu, kita copot keran pembuangannya. Nah. Terus kita pasang. Nah, kita pasang seperti ini. Buat contoh saja, nggak usah itu. Nggak usah rapat-rapat dulu, ini hanya sekedar contoh pemasangan aja. Ya, terus kita. Nah, seperti ini. Lihat arahnya, arah panahnya. Nah, arah panah seperti ini ya, posisinya ya harus pas. Terus kita tancapkan kurang dekat. Nah, kita tancapkan, nanti kita klem di sini. Ini aja nggak apa-apa. Terus ini tadi kerannya apa ya, kita pasang di sini. Nah, kerannya kita pasang di sini untuk pembuangan airnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini aja, kita contoh ini ya, contoh saja. Terus ini adalah kabel untuk adaptornya, untuk power supply-nya kita pasang. Nah, seperti ini, nanti kita ini sambung ke listriknya, colokan listriknya. Jadi ada 4 di sini. Nah, kabel adaptor. Terus ini sensornya, sensor airnya.
terus ini selang untuk ke tandon air ya, selang. Terus ini yang tersambung di keran pembuangannya ya. Jadi keran pembuangan ini fungsinya nanti untuk masuknya air. Terus ini kita pasang di kacanya, pipa kaca. Kita pasang di pipa kaca. Kita taruh di sepertiga dari pipa kaca, ketinggian sepertiga. Nah, sepertiga saja. Nah, ya seperti ini, sepertiga. Nanti setelah itu baru nanti kita on kan ini di listrik ya. Setelah on nanti otomatis, nah, misal ini kita on kan ya ke listrik. Terus setelah itu tombol ini ya, nah ini sudah on, berarti tanda merah ini adalah sudah ada arus listrik di sini ya. Tanda arus listriknya sudah ada di sini. Setelah itu baru kita arahkan tombolnya ke on. Nah, yang ini off, ini posisi off. Yang ke kanan ini adalah otomatis on. Jadi untuk otomatisnya. Ya, untuk otomatisnya. Kalau yang ke kiri ini untuk manual. Jadi pompanya kita ngisi manual, tidak berdasarkan dengan sensor. Nah, kalau kita ke kanan, ini pompanya tersambung dengan sensor air. Nah, kita tekan ke otomatis, kita arahkan ke otomatis on, berarti sensornya aktif. Sensor yang kita tempel di kaca tadi itu aktif, otomatis nanti pompanya juga akan nyala. Jadi ini adalah tanda pompanya sedang menyedot air, sedang aktif, sedang berjalan. Terus otomatis sensornya juga aktif ya. Setelah nanti pompa sudah mengisi air sampai ke ketinggian sesuai dengan sensor seperti ini ya, sudah andaikan air sudah mengisi sampai sini, nanti otomatis pompa akan mati. Jadi indikator hijaunya akan mati. Nah, ini mati ya, ini mati. Jadi lampu indikator merahnya di sensor ini akan merah. Ini menandakan bahwa air sudah sejajar ya, lurus dengan sensornya. Jadi air sudah lurus dengan sensornya. Ini menandakan tanda merah ini ya. Ini nanti jika uapnya dipakai terus dan keluar ya, otomatis ketinggian air juga akan turun ya. Ketika turun maka otomatis pompa akan mengisi lagi dan indikator berubah menjadi hijau. Nah, nanti di sini hijau, di panelnya nanti hijau. Ini tanda otomatis pompanya mengisi ya. Indikator hijau pompanya mengisi. Indikator merah di sini berarti tanda ketinggian airnya sudah sejajar dengan sensor air. Indikator pompa juga mati. Nah, ini mati, indikator pompa sudah mati, berarti sini sudah sesuai dengan sensornya, ketinggian sensor airnya ya. Terus nah, itu penjelasan cara instalasi. Terus kita terapkan di kompornya ya. Setelah instalasi semua selesai, penerapannya selesai, terus pemakaiannya, kita langsung ke kompor. Ini ke kompor. Bandar aman angkat sih. Tak taruh kompor. Kurang tinggi. Nah, rasanya. Nah, setelah
Wes ya. Setelah air sudah mengisi sesuai dengan ketinggian sensor ini, baru nanti kita nyalakan kompornya. Nah, kita nyalakan kompornya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kita nyalakan kompornya, sudah nyala. Nah, nanti sampai kita tunggu manometer di angka 30 bar, baru nanti kita gunakan untuk menyetrika. Ya, cara instalasi setrika tadi sama seperti video sebelumnya. Sama seperti tadi ya. Nah, ini kita salurkan di keran airnya sini, terus keran air ini tersambung di setrika sebelah kanan. Ini apa namanya, input, corong input di sini kanan. Terus yang ada ulirannya ini adalah keran pembuangan. Ya, keran pembuangan nanti selangnya kita salurkan ke tempat pembuangan, ke jerigen air. Ini jerigen air ke pembuangannya. Nah, seperti ini ya. Nah, terus kalau sudah 30 bar, 30 PSI baru kita gunakan. Nah, seperti itu. Sudah jelas berarti ya. Terus andaikan ada masalah pada sensor. Nah, andaikan ada masalah pada sensor, ini sensor. Andaikan di waktu yang lama pemakaiannya cukup lama, terus sensornya rusak, kan harus mengganti sensor. Ya, sambil menunggu beli sensor belum datang, kita pakainya manual. Pakainya manual, berarti nanti di panelnya kita pakai yang mode manual. Ya, mode manual kita arahkan ke kiri. Ini nanti pakai mode manual. Jadi otomatisnya ini tidak fungsi. Ya, otomatis tidak fungsi. Jadi ngisinya langsung pakai pompa air, tidak usah pakai lewat corong air atas, tidak usah, karena sudah ada pompanya. Ya, walaupun di sini masih ada tekanannya, walaupun kompornya masih aktif dan masih ada tekanan, tidak apa-apa, kita langsung bisa mengisi. Ya, itu enaknya kalau kita punya panel otomatis. Jadi ngisi airnya pakai pompa, tidak perlu nunggu tekanannya berkurang. Tapi kalau yang manual, cara ngisinya harus dimatikan dulu kompornya. Kompornya kita matikan dulu, baru kita ngisi air. Jadi nunggu pressernya, tekanannya itu berkurang, baru kita isi air lewat corong atas. Itu yang manual. Jadi nggak enaknya seperti itu. Kalau pakai ini tadi otomatis, panel otomatis, walaupun api nyala, walaupun pressernya di sini masih ada, kita bisa mengisi air. Nah, itu enaknya di situ. Seperti itu ya. Sudah jelas. Terus kelebihan berikutnya yang pakai otomatis ini, jika listrik PLN padam ya, kita bisa menggunakan mode ini aki baterai. Jadi caranya, kalau tadi pakai listrik ini kan tersambung di sini ya, kita copot. Nah, kita copot. Nah, kini nanti kita sambungkan ke colokan yang seperti ini, sama yang tersambung dengan aki sepeda motor baterai. Jadi enaknya di situ. Jika pemasangan ke baterai tadi, ke aki, jika salah ya, arus positif dengan arus negatifnya salah nerapkan, nanti power di sini nggak nyala. Nah, langsung ada indikator di sini nggak nyala. Terus kita pindah lagi, kita benarkan arusnya positif dengan negatif sudah sesuai, nanti sini nyala. Biasanya yang lain kalau Nah, biasanya yang lain kalau kebalik masangnya di baterai tadi, itu otomatis nanti panelnya, kelistrikannya terbakar. Ya, di sini terbakar nanti. Kalau di sini enggak, karena walaupun salah nggak terbakar, hanya padam saja tombolnya, lampunya. Nah, kenapa? Karena di sini sudah dipasang anti polari untuk menjaga ini kalau ada konslet arus ya. Seperti itu kelebihan dari panel otomatis dari OD Mesin Tani.
Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.